Ya, tentang cita-citaku menjadi anak solih. Namun sebelum adik-adik mengikuti pelajaran, silahkan adik-adik siapkan alat tulis dan buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 halaman 22 sampai halaman 27. Di situ nanti akan saya sampaikan materi sekaligus ada soal dan jawabannya. Adik-adikku sekalian yang solih dan solihah dan luar biasa, mari kita memulai pelajaran hari ini pada materi pembelajaran ketiga, cita-citaku menjadi anak solih. Apakah kamu pernah mendengar ada orang bercita-cita menjadi anak solih? Biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu nak? Jawabannya selalu saja menjadi dokter, atau menjadi insinyur, atau menjadi pilot. Nah, pelajaran ini menampilkan suatu yang baru yang dipelopori oleh seorang anak soleh bernama Amin. Si Amin bercita-cita menjadi anak soleh. Walaupun kelak menjadi dokter, tetapi harus menjadi dokter yang soleh, atau insinyur yang soleh, dan pilot yang soleh. Terus apa arti cita-cita itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, demikian si Amin selalu saja dalam pikirannya berkeinginan menjadi anak solih. Kemudian, siapa yang dinamakan anak solih itu? Apa ciri-cirinya? Kalau ditanya apa itu anak solih, solih artinya baik. Anak solih berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak yang solih adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Berikutnya, orang jujur disayang Allah. Jujur setidaknya ada 3 macam, yaitu yang pertama jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri dilakukan dengan tidak membohongi hati kita sendiri dan menjauhi perilaku munafik. Pada dasarnya setiap manusia memahami dalam hati yang terdalam perbuatan yang dilakukan itu tercela ataupun terpuji. Kemudian yang ketiga, jujur kepada orang lain. Semua orang pasti pernah berjanji, misalnya seorang siswa berjanji kepada bapak atau ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Apa yang terjadi jika siswa tersebut tidak menepati janjinya? Nah, tentunya tidak akan disayang oleh guru. Yang berikutnya, ciri-ciri anak solih yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah kita, yaitu ketika kita mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan 10 hari lamanya hingga kini besar. Merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik serta mengajari, mengaji, menyekolahkan, dan lain sebagainya. Dalam membesar itu mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini yang solih, yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." Begitulah harapan ayah dan ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku solih. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia dan patuh kepada mereka.
Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Itulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Contoh-contoh sikap hormat kepada guru di antaranya berbicara dengan sikap yang santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Berikutnya, indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Adam alaihissalam, kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua itu tidak ada yang serupa. Demikianlah kehidupan manusia, ada yang kaya, ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Itu harus kita hargai semuanya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Contoh, Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ibrahim. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibie mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan di rumah tugasnya hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Ahmad sebagai pemimpin diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Baik anak-anakku yang solih dan solihah serta selalu luar biasa, setelah kamu mendengarkan uraian tadi, maka pada halaman 27 di bagian B kita disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi pembelajaran cita-citaku menjadi anak solih. Nanti di sini akan saya sampaikan jawabannya juga. Pertanyaan-pertanyaannya sebagai berikut. Pertanyaan ke-1, apakah arti cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia?
Jawab. Cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Pertanyaan kedua, apakah ciri-ciri anak solih? Jawab, ciri-ciri anak solih adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, setia kepada kawan, serta saling menghargai antar sesama. Pertanyaan ketiga, apa manfaat menjadi anak solih? Jawab, manfaat menjadi anak solih diantaranya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kasih sayang dari orang tua dan guru, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ketenangan hati dan jiwa. Pertanyaan keempat, mengapa harus hormat dan patuh kepada orang tua? Jawab, karena orang tua yang telah melahirkan kita mengasuh, merawat, membimbing, memberi teladan yang baik, memberi makan dan minum, serta memberi kasih sayang dari kecil sampai besar. Pertanyaan kelima, mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Jawab, kita harus patuh dan hormat kepada guru karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Juga guru telah mendidik, mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga kita ketika kita berada di sekolah. Pertanyaan keenam, bagaimana sikap kita terhadap pendirian dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita? Jawab, saling menghargai pendirian dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita. Pertanyaan ketujuh, bagaimanakah sikap kita dalam diskusi kelompok apabila muncul berbagai pendapat? Jawab, tetap menghargai pendapat orang lain dan diselesaikan dengan cara musyawarah dan